Haleluya, Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, pada bulan ini kita masih terus fokus kita dalam fokus yang ketiga, yaitu berfungsi dalam karunia-karunia. Nah saudara, kita sudah belajar minggu yang lalu tentang apa karunia dan kegunaannya. Nah hari ini saudara, kita akan terus lanjut membahas tentang apa kegunaan karunia-karunia itu. Nah saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Ya, kita mulai dengan kita berdoa kerajaan, yaitu doa Bapa kami. Apakah saudara sudah siap? Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tak pernah terpikir olehku akan kasih-Mu yang besar, yang selalu mengejarku saat ku mengingkari-Mu. Tak terlintas di hatiku betapa diriku berharga, hidupku melebihi segala yang Kau ciptakan. Ku mau bersyukur selalu dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, Kau Maha Kasih, karya salib-Mu buktikan cinta-Mu padaku. Kasih-Mu tak berkesudahan, penebusan-Mu sempurna. Bapa, Kau Maha Kasih, karya salib-Mu buktikan cinta-Mu padaku. Kasih-Mu tak berkesudahan, penebusan-Mu sempurna, penebusan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, hari ini kita mau lanjut membahas tentang apa karunia-karunia itu dan apa kegunaannya. Nah saudara, kita harus tahu dulu apa panggilan Tuhan buat umatnya, buat gerejanya. Nah, ada sebuah saudaraku pernyataan yang sangat bagus ya, ketika ada pertemuan saudaraku di Lausan ya, maka semua pemimpin-pemimpin gereja Injili ya, mereka saudara melakukan pertemuan dan mereka mendefinisikan apa sebenarnya panggilan Tuhan untuk gerejanya, untuk umatnya. Nah, saya mau bacakan saudara, di dalam perjanjian Lausan ini tertulis dengan jelas apa panggilan Tuhan untuk gerejanya.
Ya, karena gereja adalah umat yang dipanggil keluar. Kita dipanggil keluar. Nah, saudara, di sini dikatakan begini. Allah telah memanggil orang-orang keluar dari dunia untuk dirinya dan mengutus umatnya kembali ke dunia untuk menjadi hamba-hambanya dan saksi-saksinya untuk perluasan kerajaannya dan pembangunan tubuh Kristus dan untuk kemuliaan namanya. Nah, saudara, jadi kalau kita baca Perjanjian Lausan ini, saudara, ya, kita bisa melihat, saudara, panggilan Tuhan untuk umatnya ada dua, saudara. Kita dipanggil keluar dari dunia ini, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk diutus kembali ke dalam dunia, saudara, supaya kita menjadi hamba-hambanya, menjadi saksi-saksinya. Nah, tujuannya adalah untuk perluasan kerajaan Allah. Bukan hanya itu, saudara, tapi kita juga, saudara, diutus untuk pembangunan tubuh Kristus dan untuk kemuliaan namanya. Nah, saudara, jadi, saudara, kalau begitu kita bisa melihat di sini, saudara, apa panggilan Tuhan kepada kita dan apa, saudaraku, gunanya karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Nah, karena itu kita akan lihat, saudara, ya, dua hal tentang kegunaan karunia-karunia di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, kita bisa melihat, saudara, tujuan dari karunia-karunia diberikan kepada kita, kegunaannya adalah untuk kita bisa membangun jemaat. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 saya bacakan, saudara. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi, saudara, Paulus bilang, kalaupun kita rindu mendapatkan karunia-karunia, saudara, kita harus tahu untuk apa karunia-karunia itu. Ya, bukan sekedar, saudara, kita memperoleh karunia supaya kita, saudaraku, ya, boleh berfungsi. Ya, tapi untuk apa kita berfungsi, saudara? Ya. Nah, tujuan karunia diberikan kepada kita adalah supaya kita bisa membangun jemaat. Nah, kata membangun di sini, saudara, adalah oikodomeo, yang artinya membangun rumah. Ya, jadi, saudara, kita dipanggil untuk membangun rumah Tuhan, membangun tubuh Kristus, membangun jemaat dengan menggunakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara, karunia-karunia itu adalah alat yang Tuhan berikan dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita bisa, saudara, membangun rumah Tuhan. Saya kasih contoh, saudara. Untuk membangun sebuah rumah, saudara, kita perlu keahlian-keahlian. Kita perlu kemampuan-kemampuan. Ya, contohnya, kalau kita mau bangun rumah, kita perlu jenis tukang yang berbeda-beda, saudara. Ada tukang fondasi, tukang batu, ada tukang kayu, ya. Ada yang, saudaraku, tukang ahli mebel, ya, dan macam-macam, saudara. Nah, inilah kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk membangun rumah. Demikian juga, saudara, rumah Tuhan perlu kemampuan-kemampuan. Inilah karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang, saudara, diberi kemampuan untuk memimpin. Ya, dia perlu, saudaraku, pakai karunia ini untuk membangun rumah Tuhan. Ada orang diberikan kemampuan, saudara, untuk saudara, bernubuat. Ada orang dipakai, ya, saudaraku, diberi kemampuan untuk mengajar.
Ada orang kemampuan untuk berbelas kasihan, ya. Ada orang berkemampuan saudara untuk menasehati, ya, memberi, melayani dan sebagainya, saudara. Ini semua karunia-karunia, kemampuan-kemampuan yang harus kita pakai untuk membangun jemaat. Nah, banyak sekali orang, saudara, tidak menggunakan karunia-karunia ini, saudara, untuk membangun jemaat. Itu sebabnya jemaat dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat komsel, saudara, ya, begitu-begitu aja. Ya, mereka menjadi komsel yang tidak bertumbuh. Bahkan saudara, ya, rumah Tuhan itu rusak, kacau. Ya, tidak bertumbuh mencapai kedewasaannya. Kenapa? Karena orang percaya yang diberi karunia tidak menggunakannya untuk membangun rumah Tuhan. Jadi itu kemampuan yang diperlukan, saudara. Harus digunakan. Ya, nah, bangun rumah nggak cukup hanya kita perlu skill-skill tertentu, kemampuan-kemampuan tertentu, saudara. Tukang batu, tukang kayu, tukang apalagi, ya. Tapi kita perlu alat, betul saudara? Perlu alat. Coba kalau tukang, saudara, ya, dia bisa, ya, mampu melakukan pekerjaan batu, tapi nggak diberi alat, nggak ada martilnya, tidak ada pahatnya, ya, tidak ada, saudara, alat-alatnya, dia nggak bisa. Walaupun punya kemampuan, nggak bisa dia tanpa alat membangun rumah. Ya, seorang tukang kayu tidak diberikan apa, saudara? Pahatnya, tidak diberikan serutannya, tidak diberikan apa, palunya, tidak diberikan gergaji. Mana bisa dia membangun rumah? Nah, saudara, karunia-karunia yang Tuhan berikan itu juga adalah alat. Ya, contohnya 9 karunia Roh Kudus, saudara. Itu adalah alat. Ya, itu karunia-karunia supra alami diberikan supaya kita, saudara, bisa membangun rumah Tuhan yang rohani. Rumah yang rohani tidak bisa dibangun dengan alat jasmani, tidak bisa. Saudara, rumah Tuhan gak bisa dibangun dengan, ya, kemampuan akal, ya, manusia. Ya, harus dengan kuasa yang supra alami dari Roh Kudus, saudara. Itu sebabnya, saudara, mari kita gunakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan untuk membangun jemaat. Itulah kegunaan karunia yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, apa kegunaan karunia yang kedua? Ya, untuk menjadi terang dan garam, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Saudara, kita dipanggil menjadi terang dan garam. Karena itu Tuhan kasih kita karunia-karunia untuk kita gunakan dalam fungsi kita sebagai terang dan garam. Yesus berkata demikian, Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah, saudara, yang kedua, kita dipanggil dari dunia yang gelap, ya, untuk masuk ke dalam kerajaan terang. Lalu kita, saudaraku, dijadikan terang dan garam oleh Tuhan. Ya, waktu Tuhan panggil murid-muridnya, dia langsung memberi mereka visi. Kamulah terang dunia ini, kamulah garam, ya, dari tanah. Ya, saudara, jadi kita adalah
terang dan garam. Kita adalah komunitas terang dan garam. Nah, apa maksudnya, saudara? Ya, kita adalah, saudaraku, anggota-anggota kerajaan terang. Ya, kita makanya diutus kemana, saudara? Ke kerajaan kegelapan. Ya, itulah artinya kamu adalah terang. Ya, kamu adalah garam, sama, saudara. Garam itu zaman dulu dipakai sebagai senjata peperangan, saudara. Ya, kalau satu negara mengalahkan negara lain, maka dikirim garam, saudara. Ya, garam itu tanda kutuk. Kami mengalahkan engkau, kami menguasai engkau. Ya, kamu terkutuk. Ya. Kalau negara yang dikalahkan itu ditaburi garam di kotanya, ditaburi garam di ladang-ladangnya, supaya ladang-ladangnya mati dan musuh kelaparan tidak bisa hidup dan menyerah. Saudara, zaman dulu ya peperangan itu menggunakan garam. Ya, jadi saudaralah garam-garam kerajaan Allah yang diutus oleh Allah ke mana, saudara? Nah, musuh kerajaan Allah adalah kerajaan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kerajaan kegelapan. Kita diutus ke dunia yang gelap ini. Kita seperti garam itu, saudara. Kita bisa menghancurkan perbuatan-perbuatan kerajaan kegelapan di bumi ini. Ya, kita bisa, saudaraku, menghadirkan kerajaan Allah. Karena kerajaan gelap pasti kalah melawan kerajaan Allah. Ya. Nah, itulah, saudaraku, artinya kamu garam. Tapi garam juga artinya, saudara, ya, dia adalah memiliki kuasa transformasi. Zaman dulu ya, kalau mau bikin pupuk, saudara, maka kotoran ditaburi dengan garam. Maka, saudara, kotoran yang ditaburi dengan garam itu diubah menjadi pupuk, saudara. Ya, kita punya kuasa mengubah sampah masyarakat menjadi apa, saudaraku? Ya, menjadi orang yang berguna dalam masyarakat, menjadi pupuk masyarakat. Saudara, kita punya kuasa yang dahsyat sekali. Kuasa terang dan kuasa garam ini, saudara. Tapi masalahnya, saudara, ya, kita walaupun terang tapi ditutup dengan gantang. Ya, kita memang garam tapi dibungkus plastik. Kita terisolasi dari apa, saudaraku? Dari dunia yang gelap ini. Ya, kita terang tapi ditutupi dengan gantang. Nah, gantangnya apa? Mungkin gantangnya gedung gereja, saudara. Ya, kita ditutup, terisolasi sehingga kita nggak jadi terang di masyarakat. Ya, kita garam tapi dibungkus. Kumpul garam sama garam jadi gudang garam, saudara. Makanya keasinan banyak orang Kristen darah tinggi, ya kan, saudara. Karena gudang garam kita kumpul-kumpul, ya. Kita nggak pernah disebar di tengah masyarakat. Makanya dibilang begini, saudara. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah, memuliakan Bapa yang di surga. Ya, nah, saudara, kita harus apa, saudara? Harus berada di tengah-tengah kegelapan. Kita harus ada di kerajaan kegelapan di dunia ini. Ya, seperti terang dan garam itu, saudara. Caranya gimana? Kita mesti, ya, hendaklah menunjukkan terang kita bercahaya di depan orang. Supaya orang yang melihat perbuatanmu yang baik, nah, mereka memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi, saudara, kita mesti tunjukin perbuatan-perbuatan baik. Ya, waktu kita ada di sekolah, di kampus, di kantor, di tempat bisnis, di tempat praktek kita, mungkin kita jaga toko atau kita di rumah jaga anak, ya, saudara. Nah, kita mesti berfungsi sebagai terang dan garam. Caranya gimana sih? Tunjukkan perbuatan-perbuatan baikmu. Ketika kita tunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita, saudara, orang melihatnya memuliakan Bapa di surga, saudara. Jadi kita mesti gunakan, ya, apa,
pekerjaan kita sehari-hari, saudara. Ya, dengan cara apa, saudara? Ya, dengan cara kita punya motivasi melalui pekerjaan ini, saya menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Nah, saudara, karena itu Tuhan panggil kita bukan hanya menjadi apa, saudara? Menjadi pendeta, menjadi imam di gereja, menjadi pembicara, menjadi pengkhotbah, melayani di mimbar, ya, atau full time di gereja. Betul, itu juga panggilan Tuhan. Tapi Tuhan juga memanggil kita, saudara, ya, untuk apa, saudara? Ya, ada yang saudaraku berfungsi di masyarakat. Mungkin saudara cuma jadi tukang menyapu, asisten rumah tangga, menjaga toko, ya, atau ibu-ibu yang sedang saudaraku menjaga anaknya, atau saudara menjadi businessman, menjadi pengusaha, menjadi seorang dokter. Nah, semua profesi saudara ini, semua pekerjaan saudara ini, ya saudara, itu adalah ya ibadah saudara. Itu adalah wujud ibadah saudara. Saudara dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Allah di sana. Jadi saudara, mari kita gunakan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, untuk menghadirkan kerajaannya di bumi ini. Ya, jadi kalau kita, walaupun kita saudara tukang sapu, saudara misalnya, kita mesti lihat itu panggilan yang sama mulianya ya dengan menjadi seorang hamba Tuhan, pengkhotbah. Ya, seorang asisten rumah tangga sama ya nilai panggilannya saudara dengan seorang ya yang melayani mimbar saudara. Ya. Jadi saudara, kita mesti tahu itu bukan panggilan yang lebih rendah. Itu bukan panggilan masuk ke dunia sekuler. Kalau yang lain tuh rohani, ini sekuler, enggak. Ini adalah panggilan Tuhan buat saudara untuk melaksanakan misi Bapa, untuk saudara menghadirkan kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Nah, kalau saudara bekerja dengan motif itu, wow, saudara pasti akan dipakai Tuhan dahsyat. Saudara dapat kekuatan untuk melakukannya. Dan bukan hanya itu saudara, tidak mungkin saudara hidup dalam kekurangan. Karena Tuhan akan membiayai saudara. Sebab kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, masa yang lain-lain itu tidak ditambahkan kepada engkau? Adakah tentara berperang dengan biayanya sendiri? Tidak ada saudara. Ya, mari saudara, kita semua ya, baik saudaraku di dalam jemaat maupun di luar jemaat, ya, kita dipanggil untuk apa saudara? Ya, untuk menggunakan karunia-karunia kita. Ya, yang satu untuk membangun jemaat, yang satu untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amen.